mati. Jadi beragama itu ketemu Allah dulu. Belum gampang. Dalam surat An-Nur itu jelas. Allahumma nurus samawati Allahumma nurus samawati wal ardi masalu nuri kamiskati fiya misbah al-misbahu fi sujajah al-jujajatu kana kawkabun duri kotu min sajaro mubarakatin jaitu nanti nasakiyati wala gurbi yagatu jaitu wa yudiku walau lantasam lantam sasuna nurun ala nur yahdilahu linurihi mayyasha. Ini terang ini karena apa? Saya ada nih, sama lihat kan? Lihat ada lampu bolong kan? Yang nyala. Lagu Allah itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sama nggak lihat berarti picek sama. Makanya menjadi pendekar darah Garuda itu harus makrifat. Jangan sampai saya ditanya mati sampai belum makrifat kepada Allah. Diajari. Jadi nggak pinter-pinteran. Waduh, jangan nggak usah makrifat, pokoknya gandul satu HP, dia kelakuannya jahat, bejat, pokoknya asal ngandul batu HP. Dijamin lah surga dari mbahmu. Dan ternyata kabib-kabib itu dari penelitian terakhir adalah bergenetika Yuya atau dukunnya Fir'aun. Jadi kabib-kabib itu keturunan dukunnya Fir'aun. Makanya saya kok kelakuan kabib kayak gini. Semua saya itu paling gak suka membaca walan kardo angka yahudu walan soro kata tapi ambil tahu. Tapi begitu ngerti fenomena kabib, jadi ngerti saya. Ya ini dalam nanti kita perdalam. Jadi sampai harus yakin dulu. Jangan kemudian nunggu seluruh. Kalau sudah diketahui hukumnya, genetikanya semuanya, sampai nunggu itu haram. Kecuali kalau masih meragukan dan belum diketahui data. Mengutamakan husnuzon. Tetapi kan kita lama-lama jadi tahu, sekian ratus tahun menganggap jihad perang kemerdekaan itu adalah sesat dan itu dikemukakan oleh Mufti Batavia bin Yahya. Jadi mereka adalah andai-andai penjajah, maka dia tetap menjajah mentalitas batin bangsa Indonesia agar tetap sebagai bangsa yang inferior, digobloki. Rasulullah sendiri suatu saat menegur Sayyidina Hasan bin Husain yang masuk ke Baitul Mal dan tangannya menggenggam kurma 3 biji. Dari mana? Ya Yazid dari Baitul Mal. Kembalikan, keturunan Rasul tidak boleh mengambil di Baitul Mal. Lah kok sekarang KB malah kalau nggak dikasih tuh nggak ini piye? Ini preman agama nih. Sampai ada di Sragen kemarin itu pelang pesantrennya di Sumber Lawang, pelang pesantrennya ditutup. Takut kalau didatangi kabib-kabib, karena setiap kali kabib-kabib datang ke sana,
ndawir atau jalur sokongan. Ini kan Penegak Darah Garuda harus memberikan penerangan, penjelasan. Jadi harus paham, ikuti perkembangan itu dan sebagai penengah. Orang yang berilmu tetap kita hargai. Allah sendiri yang mengatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Jadi ayatnya bukan utul nasab tapi utul ilmu. Tetapi bagi Penegak Darah Garuda utul ilma juga ditambah dengan akhlak. Karena mengandalkan ilmu saja itu tidak lebih dengan iblis. Iblis itu malaikat belajar kepada iblis. Sampai pada kiamat pertama iblis bernama Azazil. Kiamat kedua iblis bersama Haris. Kiamat ketiga kemudian diberi inna hukuman ablasa menjadi iblis. Jadi dulu 2 periode kiamat itu iblis menjadi pahlawan dan gurunya para malaikat. Pada periode ketiga ini melihat Sayyidina Adam, calon Sayyidina Adam yang dibuat dari lembu hitam diambil. Kalau sudah memiliki 5 hizib ini hanya tinggal tambah bolo sewu selesai. Ngadepi orang berapapun dengan bolo sewu itu gampang. Perang Badar bukan pasukannya Rasulullah yang mengalahkan musuhnya, tapi Allah sendiri. Namanya bolo sewu, diturunkanlah malaikat untuk membantu Rasulullah. Sampean harus bisa. Nanti ilmu-ilmu yang sudah ratusan tahun ini kita bagikan. Kayak sekarang ini orang se-Indonesia mengaku semua bisa kolocok. Tetapi kolocok itu ada kunci. Kuncinya justru bahasa Jawa. Ilmu keluarga dari Sunan Giri bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kalau Cokro itu sendiri bahasa Parsi, bukan bahasa Surani, bahasa Parsi. Saya ngertinya penyanyi Ida Suryani atau Ida Royani. Kalau Surani saya nggak. Jadi bahasanya tidak bisa dimengerti karena bahasa Parsi kuno yang dibawa langsung oleh Syekh Subab Yamaroja. Kalau dilakukan itu Yamaroja Jeromaya Yamaroni nirumaya Yamidusa sadumia Yamiduro rodumia ya. Ketemu orang itu sampai pegang panas sumur. Kalau sampai juga lengkap dengan kuncinya dikomplain dari Sunan Giri. Sesekali dia aku berada panggil alam alam, kosmos tak mati.
Bumil kayak semburat kayak hitam, sempir kayak kuning-kuning, sugeng santai mulai putih, musori brojo besi, begitu ribut brojo kayak saji, yo iku anu brojo mare, sung jane tani brojo, bah brojo tas bekas, naik bagus panas. Jadi ilmu yang hebat juga ya. Begitu ketemu pendidikan lagi lebih sungguh kayak. Nah ini harus dimiliki kalau cokro saja tidak cukup karena pengendalinya adalah setekan. Nanti dicatat itu. Jadi perjalanannya menjadi anggota pernikahan di pojok saya udah tua gini mau mati punya murid asuhannya Gus Andi ternyata di pojok track record perjuangan yang sejak dulu jadi luntur aja. Dan kalau ada yang menghina ini, gak usah tanya. Ada pesulapnya yang begini, udah barangnya aja terpilih gitu. Ini kan? Jadi ada siapa ini sana pesulap merah. Kalau saya parah dia, tampilin gitu. Ya, saya ada panitia dalam Garuda yang jangan ada dua anggota bangsa benar-benar kali atau preman di Bogor takut malu-maluin gitu. Jadi PGN itu bagian yang umum, Anda bagian yang khusus, pilihannya sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti ada yang ngomong, kalau jadi PGN ya nggak usah jadi pernikahan dalam Garuda, atau sudah pernikahan dalam Garuda jangan jadi PGN, itu goblok gitu ya. Yang melakukan PDG saya, yang melakukan PGN saya. Dan pemimpinnya PGN maupun PDG yang tertinggi adalah apa? Senopati Nusantara saya, Kanjeng Pangeran Gusti. Pengertian, jadi bukan baca-baca ini. Ya sekarang sudah jadi pernikahan ketiga ya karena ini. Jadi mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Amin. Lalu apa? Kok kita yang menjaga kiai, menjaga ulama? Karena kita menghilangkan kiai di dalam darah, mengalir darah Rasulullah itu sombong. Pintarnya sumber langit, ilmunya sumber langit, tapi ketika dia sombong tidak bedanya dengan iblis. Ilmu adalah untuk menuntun kita dan mengerti siapa, tapi hanya ilmu tok tidak cukup. Maka penugasan yang dilakukan Allah untuk Rasulullah itu adalah bukan ilmu, sehingga dasar hukum di seluruh dunia sampai sekarang itu menggunakan hukum Taurat, karena memang Musa itu sangat pintar. Kemudian karena terlalu keras, Allah barangkali melakukan sedikit revisi, dilahirkanlah dari Musa yang hebat begitu, diperhalus dengan agak lunak,
dimunculkan seorang seniman yang luar biasa, namanya Daud, berdakwah dengan kecapinya, dengan dawainya, dengan suara yang sangat merdu. Saking merdunya, kalau dia menyampaikan Mazmur atau Yabur, jangankan guru, angin pun berhenti mengalir. Dan itu semuanya didasari oleh rasa keterbukaan yang ikhlas. Maka setiap pejuang yang tidak memiliki keikhlasan omong kosong. Dia hanya mendapatkan pujian di dunia saja, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Nabiullah Daud di dalam Mazmurnya atau Jaburnya itu mengatakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jadi bukan klaim Gusti Allah tidak puncak, Gusti Allah bukan buta, nggak perlu dipamerkan saya keturunan anu, bah saya bisa sholat sekian ribu kali, bah saya setiap malam bisa mirot 70 kali sehari semalam. Dan saya ini dokter ekonomi, saya master bisnis administrasi MBA, saya memegang gelar berbagai macam ekonomi. Nah kalau mbahnya bisa mirot 70 kali, padahal hanya sekali saja Rasulullah mirot seumur hidup sudah mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Akibat mi'raj sekali saja itu membuat fenomena yang luar biasa dan membalikkan hukum alam. Jadi kalau ada hukum alam yang namanya sungai, itu pasti mengalir dari gunung ke laut. Tapi akibat Rasulullah dimerotkan, sungai Efrat itu mengalir dari laut ke gunung. Anda nggak pernah lihat kan? Ini fenomena yang tidak pernah diakui oleh orang lain. Padahal itu fenomena alam yang luar biasa. Air kok mengalir dari laut ke gunung, bukan gunung ke laut. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasabil was. Dan akibat mi'raj itu Madinah dan Makkah yang demikian kering, rumput saja tidak tumbuh. Setiap hari di sana memunculkan keberkahan yang sangat luar biasa. Bahkan buah yang Anda temui di sini tidak berbuah. Di sana ada buah yang ranum-ranum dan hebat. Saya tuh lama nggak pernah makan yang namanya buah kiwi. Di sana sepanjang hari, anggur sepanjang hari, semangka gede-gedenya sampai meja-meja ini, dan semua buah, kurma segalanya aneh. Itu karena pengaruh dari mi'rajnya Nabi. Maka mari kita syukuri dengan membaca shalawat Ibrahim. Monggo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في إبراهيم إنك حميد. Kamu pengen mengajarkan tata cara Arab, datanglah ke sini ajari, gak ada masalah. Karena nanti ketika ketemu Rasulullah biar kita tahu sama tahu, oh ini ajaran Arab, ini ada Rasulullah. Tapi kalau tiba-tiba kemudian bisa orang Nasrani ya masih mengajarkan Injil, kalau bisa pakai bahasa Ibrani. Yang orang Hindu juga masih mengajarkan bahasa Sanskrit di kitab-kitabnya. Orang Yahudi juga masih mengajarkan bahasa-bahasa Suryani. Walaupun mungkin agak beda dengan Suryaninya Mama Kupron, Mama Poli. Itulah. Nah, ini problem negara sebenarnya. Sebenarnya nggak pernah Pak ngeributin bid'ah, dia udah biarin aja gitu. Tapi ketika mereka sudah naik meningkat vertikal gitu ya, migrasi pengetahuan keagamannya naik ke vertikal, titik negara juga kan masalah. Teman-teman yang Napiten ini dulu juga begitu. Waktu mengatakan kamu bid'ah, nggak ada masalah kok. Tapi begitu negara, ya ditangkap. Sama aja. Di Timur Tengah juga begitu. Waktu Juhaiman Al-Utaibi mengatakan bahwa Ibn Bas itu bid'ah karena pasang speaker. Asalnya kan cuma begitu, pasang speaker di Masjidil Haram. Mereka nggak terima. Jadi dia nggak terima ketika Mekah memasang speaker di Masjidil Haram. Itu asal muasal konfliknya Juhaiman Al-Utaibi sama Ibn Bas. Ibn Bas menerima. Yo, karena apa? Karena speaker itu dianggap seperti kacamata. Kacamata itu tidak menghilangkan pandangan, hanya memperbesar pandangan ketika mata sedang kabur. Tambah jelas. Nah, Masjidil Haram waktu itu bermasalah. Karena apa? Karena yang sujud, imamnya sujud, yang belakang kan agak dengar. Itu bahkan masih ruku. Akhirnya terjadi diskusi lah, jalan keluarnya speaker. Nah, ketika speaker ini kemudian dipakai di Masjidil Haram. Lah, Juhaiman Al-Utaibi menolak itu bid'ah. Ketika radio dipakai, televisi dipakai di Mekah, mengatakan bahwa itu bid'ah. Nah, Juhaiman Al-Utaibi tegas bid'ah. Nah, itu awal pemberontakan Mekah. Nah, ketika berontak di Mekah, ya baru dihabisi oleh Ibnu Sa'ud. Nah, konsep-konsep itu kan kita mesti pahami. Makanya ketika dulu yang kemudian Amrozi, Ali Imron, Ali Fauzi, Ali Gufron, itu teman kecil saya waktu itu. Ketika mengatakan tumpeng musyrik, dia nggak apa-apa, biasa aja. Dalazi mongkon yo tuyan aja. Tapi begitu tiba-tiba dia menyerang negara, yang ditangkap sama Pak Nur Wahid. Karena apa? Itu ruang bersama. Bahwa ketika kamu mengatakan kamu yang terbaik, silahkan. Oh, itu urusan amanu wa amilus sholihat. Tapi kamu ini tetap manusia. Manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini harus terjaga, agama terjaga. Siapa yang bisa menjaga manusia dan agama? Baladil amin. Lumulana batini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Nah, baladil amin ini untuk Rasulullah. Tin itu untuk Nabi Nuh, supaya Allah terhadap azmi. Wa zaitun untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin untuk Nabi Musa. Tapi untuk Nabi Muhammad wahadal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Karena ketika Nabi diutus, manusia sudah membentuk bangsa dan negara untuk menjamin aksani takwimnya manusia, untuk menjamin apa? Amanu wa amilus
lihat. Nah, saya ini menjaga amanu wa amil sholihat. Orang berlomba-lomba di situ, fastabiqul khairat, silakan. Orang berlomba-lomba di dalam kebaikan manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi dua ini ketika kemudian berlomba-lomba masuk ke piramida tertinggi, semua tidak boleh ribut karena dua-duanya pasti akan hancur. Agar dua-duanya tidak hancur harus ada pembentukan negara. Makanya wahadal baladil amin. Baladil amin itu menggunakan konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya kita disebut rakyat. Ini konsep negara. Nah, ketika sudah jadi rakyat sudah nggak boleh lagi asobia, kesukuan, merasa paling benar dalam agama, merasa terbaik dalam kasta. Itu nggak boleh. Ini sudah bersama. Itu konsep rakyat. Makanya Arab nggak setuju dengan konsep itu, karena mereka nggak mau suku kecil menjadi pemenang, nggak boleh. Suku besar harus yang menang. Mereka nggak mau tiba-tiba budak kok tiba-tiba bisa pidato itu. Kalau di zaman Rasul kan Bilal aja bisa adzan karena setara. Orang Arab kembali lagi ke sistem jahiliyah, nggak mau kembali ke kerajaan. Makanya Saudi menggunakan sistem kembali ke kerajaan. Untuk apa? Ya agar dia bisa, yang raja tetap raja, yang hamba tetap hamba. Kawulo tidak bisa bilang kulo, itu nggak bisa. Kalau di sini bisa. Itu karena konsep rakyat. Makanya satu-satunya negara yang bisa mengambil konsep rakyat itu Islam, Indonesia. Nah ini makanya ketika sudah jadi rakyat, kok isu kesukuan kok bawa lagi kami yang terbaik. Ya pasti berbenturan dengan konsep bersama. Nah itulah maka PDG sebenarnya tanggung jawabnya nggak kecil tapi besar. Tanggung jawabnya nggak main-main. Karena apa? Ikut terlibat dalam proses menjaga harkat diri manusia dan menjaga agama. Yang agama di situ ada macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Semua mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan nilai